Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 65 dengan tema anak manusia kembali naik ke sorga. Perlu diketahui bahwa firman Tuhan kita ataupun renungan kita pada saat ini merupakan renungan untuk Tuhan Yesus naik ke sorga. Ibadah Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, orang yang mendengar akan pengajarannya terguncang imannya. Sehingga mereka bukan hanya saling berdiskusi satu dengan yang lain, tetapi bersungut-sungut. Jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang diajarkan Yesus sehingga orang Yahudi yang mendengarnya terguncang imannya, saling berdiskusi satu dengan yang lain dan bersungut-sungut. Ternyata pengajaran Yesus adalah roti kehidupan, dan Yesus datang dari sorga atau turun dari sorga. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan mati, ia akan hidup selama-lamanya. Orang yang mati akan dibangkitkan Yesus pada akhir zaman. Siapa yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia. Perlu diketahui bahwa orang yang mendengar pengajaran Yesus adalah murid-muridnya yang juga merupakan pengikut-pengikutnya. Banyak di antara murid-murid Yesus yang mengatakan bahwa perkataan Yesus keras. Dalam bahasa Yunani, skelor. Sehingga menurut mereka tidak ada yang sanggup untuk mendengarkannya. Dengan kata lain, sebenarnya mereka bisa paham akan apa yang Yesus katakan. Tetapi karena ajaran Yesus keras ataupun skelor dan tajam, tidak dapat diterima dengan akal. Bahwa mereka menganggap bahwa Yesus itu sangat keras dalam pengajarannya, sehingga hati mereka tidak bisa menerima. Bahkan untuk menjalankannya pun susah. Merasa keberatan dengan pengajaran Yesus yang menurut mereka radikal. Yesus kenapa dikatakan radikal? Karena Yesus mengatakan dia adalah roti yang turun dari sorga, roti kehidupan. Seorang harus makan daging dan minum darah Yesus untuk beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bergantung sepenuhnya pada iman kepada Yesus. Bukan sekedar melakukan hukum Taurat atau tradisi lahiriah. Tentunya ini berbenturan dengan ekspektasi atau harapan mereka mengikuti Yesus. Mereka mengharapkan ada keuntungan duniawi. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut ketika tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus yang di dalam hatinya mengetahui bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, sehingga Yesus berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncang kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Di sini Yesus bukan hanya menjelaskan secara singkat pengertian yang dia sampaikan, tetapi satu teguran yang sangat keras. Karena Yesus tahu masalah utama murid-muridnya ataupun pengikut-pengikutnya adalah bukan pada sulitnya perkataan Yesus dipahami, melainkan pada keengganan hati mereka
untuk percaya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kalau yang dia ajarkan sulit mereka pahami, bagaimana nanti ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga? Karena dengan Yesus naik ke sorga akan membuktikan bahwa Yesus benar-benar berasal dari surga, kediaman Allah. Di pihak lain sebenarnya Yesus mau merubah pikiran, persepsi, dan harapan mereka tentang Yesus. Di mana jangan memandang Yesus hanya secara fisik ataupun politis, yaitu agar kebutuhan-kebutuhan duniawi dalam hal ini makanan bisa terpenuhi. Mereka tidak lagi takut apabila kehabisan roti, karena ada Yesus yang akan memberi roti dengan mujizat yang akan Yesus lakukan. Atau mengharapkan agar Yesus memimpin mereka untuk melawan pemerintah Romawi yang berkuasa atas mereka. Mereka inginkan merdeka dari pemerintahan Romawi. Murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya harus memandang Yesus dalam perspektif surgawi, yaitu membebaskan mereka dari ikatan duniawi dan dosa. Oleh sebab itu, untuk bisa memahami akan pengajaran Yesus harus menggunakan roh, yaitu iman yang baik, sehingga memberi pengertian kepada mereka. Dengan demikian, mereka akan hidup atau selamat. Tetapi kalau berdasarkan daging, yaitu pikiran manusia atau akal budi saja, tidak akan terpahami. Kenapa demikian? Karena keterbatasan manusia. Lebih jauh, Yesus mau katakan bahwa untuk memahami rahasia kerajaan Allah dan eksistensi Yesus, seseorang tidak bisa mengandalkan pikiran manusia semata, tetapi harus dengan iman dan kerendahan hati serta terbuka akan pengajaran Yesus. Jangan melihat akan kemanusiaan Yesus, yaitu Yesus adalah anak Yusuf dan Maria yang mereka kenal. Itu sangat jelas mereka katakan dalam Yohanes 6 ayat 42. Mereka hanya memahami Yesus secara jasmani, bukan datang dari sorga. Saudara-saudara, lebih lanjut Yesus katakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Secara tegas Yesus mau mengatakan bahwa dialah kehidupan itu, atau Yesuslah keselamatan itu. Akan tetapi orang yang percaya bahwa Yesus adalah keselamatan bukan tergantung pada hasil usaha, kecerdasan, atau kehendak bebas manusia semata-mata. Karena manusia berada dalam keterbatasan untuk menjangkau hikmat Allah dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Bapa yang memanggil seseorang untuk percaya dan hidup dalam pengajaran Yesus, inisiatif Bapa yang membuat seseorang datang dan percaya kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Dan ini merupakan karunia Allah kepada seseorang. Dengan Yesus mengatakan bahwa orang yang datang kepadanya adalah karena Bapa yang mengaruniakan. Berarti mau mengatakan bahwa iman merupakan satu pemberian atau hadiah dari Allah kepada seseorang. Kedatangan seseorang kepada Kristus ataupun kepada Yesus adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang melunakkan hati manusia yang keras dan menuntun kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita, anak manusia kembali ke surga. Dengan tema ini kita memahami bahwa anak manusia, yaitu Yesus Kristus, kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Perlu diketahui bahwa
Anak manusia itu merupakan gelar ataupun sebutan yang Yesus sering ungkapkan. Anak manusia mengatakan bahwa itu adalah kemanusiaan yang patuh kepada Bapa di sorga. Yesus naik ke sorga mempunyai makna pertama. Ini merupakan peristiwa penting dalam iman Kristen. Dan ini kalau kita lihat Yesus naik ke sorga setelah 40 hari Yesus bangkit dari kematian. Dan peristiwa ini bukan sekedar perpindahan tempat dari dunia ke sorga. Tetapi kita harus memahami bahwa surga memang adalah tempat Yesus. Dan Yesus menyediakan tempat untuk kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kedua, misi keselamatan Yesus di dunia ini telah selesai. Dalam arti kata, Yesus kembali ke takhta kemuliaan. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur 2 ayat 4-9 dibahasakan bahwa Yesus yang akan mengadili dan meremukkan bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan menjadi kepunyaannya. Itu kalau memang kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Begitu juga kita melihat bahwa dalam 3 tahun secara intens Yesus menjalankan misi keselamatannya di dunia ini, bukan hanya sekedar Yesus menunjukkan kuasanya yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Tetapi lebih daripada itu, banyak orang yang telah percaya kepada Yesus. Baik 12 murid Yesus yang kemudian menjadi rasul, maupun murid-murid yang lain atau pengikut-pengikut Yesus yang lain akan menyebarkan diri, menyebarkan tentang Injil, dan akan memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam arti kata, dari mereka akan tersebar Injil keselamatan, sebab mereka akan memberitakan Yesus adalah sumber keselamatan itu. Ketiga, Anak manusia kembali naik ke sorga, membawa kemenangan atas maut dan dosa. Maut dan dosa telah dibayar lunas oleh Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga tercipta kembali keharmonisan antara kita dengan Tuhan. Pada awalnya karena dosa kita, maka terjadi kerenggangan ataupun seakan-akan putus hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan bahwa kita itu berada di ambang penghukuman Tuhan. Akan tetapi karena kasih karunia Tuhan itu sendiri lewat Yesus Kristus, maka Dia menyelamatkan kita. Keharmonisan kita dengan Tuhan terjalin kembali. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus merupakan syarat mutlak untuk kita bisa bersama dengan Yesus di sorga. Yang dimaksudkan dengan percaya adalah patuh dan rendah hati menjalankan firman-Nya. Karena Yesus telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, maka marilah kita mempersiapkan diri kita, persiapkanlah hati kita untuk masuk ke sorga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.